Hai, Shalom, ketemu lagi di Fresh Talk hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber sahabat saya, sahabat dari SMA, pelayanan bareng. Ya, kita bercanda bareng, sedih bersama, kita juga saling menguatkan. Ya, semuanya campur aduk lah. Kita akan memanggil. Oh, sekarang sudah jadi pastor dia. Pastor Dito. Yonatan Dito. Oh, Dito Wahyu. Jadi teman-teman yang masih jomblo, ini teman saya juga jomblo nih, bisa nih. Aduh, puji Tuhan dia sudah melayani di Bandung. Karena dulu SMA bareng di Semarang, ya mungkin panggilan beliau juga untuk pelayanan di Bandung. Saya coba ajak ke Semarang lagi. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Kita tunggu nih. Pastor Dito Wahyu. Sudah lama juga saya tidak ketemu dengan Dito ini. Oke, mohon ditunggu. Tema hari ini pengharapan. Cocok juga dengan kita yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam keadaan yang seperti ini. Susah pastinya. Tapi harus tetap semangat, ya harus tetap semangat. Gimana? Lah ini kita ngobrolin sama teman kita ini. Kok susah kali? Kau di mana kau? Gitu. Bentar ya. Kangen juga dengan orang ini nih. Mungkin beliau sibuk ya. Jadi susah dihubungi. Enggak. Apa itu? Suara apa tuh? Ya, Nathan kita tidak dapat bergabung. Kenapa nih? Yo, Woi, lama kali kau. eh, biasa sinyal. Iya, oke. Bro, kamu habis tak promosiin bro. Tenang, Apa? promosiin. Jomblo Promosi kan? apa ini?
Belum. Asem. Aduh. Ini libur nih, Jomblo, libur, jomblo. libur. Libur, libur. Masuk jam 2. Jam 2. Oke, oke, Mm-mm. oke. Di kos atau di mana? Di kosan. Oke, oke. Ini ndak bawa pasukan nih. Itu si Adin, pasukan 1. Oke. Halo, salam kenal. Pinjem Kak Ditonya dulu untuk saya promosikan. Pester Dito kok. Kak Dito gimana sih? Kurang ajar nih. Oh. Langsung ya. Mana ada pester-pester. Halo bro, sibuk apa bro? Halo, sibuk kerja, terus Terdin. Kerja terus ya biasa pelayanan, mentoring. Sekarang yang baru lagi ngeluarin podcast Spotify. Lagi belajar. Oke, Nah, oke, kesibukan baru lah. oke, oke, Hmm, oke. Aku nggak diajak nih. jadi nanti jangan lupa follow podcastnya Tagar Oke, Just Share. oke. OTW episode 2. Bisa dipromosikan dulu lah. Jadi eh, podcastnya udah keluar. Di Spotify bisa dicek namanya Pagar Jaser, JUSTSHARE. Bisa di-share, bisa didengerin. Yang pertama udah keluar, lagi OTW nih, tadi lagi ngoprek-ngoprek juga buat episode 2-nya. Gitu, Oh, menjelang menyelesaikan 2020 terus memasuki 2021. Itulah temanya, clue-nya itu garis besarnya. prepare itu dah, Gitu. prepare Natal dah di gereja. Natal kayaknya belum tahu ya, belum ada kabar juga. Ada mungkin tapi online. Hmm, Karena per minggu depan kita nggak bisa on-site lagi karena karena pemerintah bilang ya Bandung lagi tinggi katanya. lagi. Tinggi lagi. Jadi kita gereja minggu kemarin terakhir kita on-site. Jadi Oke. online tapi no jemaat gitu. Nggak bisa on-site. Gitu. Yang pasti, Itulah. yang pastinya esensi dari Natal sendiri tidak akan hilang ya. Ya, betul. Itu harus diajarin kan. Gitu. Oke bro, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Yo, let's pray. Oke, Tuhan terima kasih buat siang hari ini Kau pertemukan kami di Fresh Talk siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus apa yang akan kami obrolkan, apa yang kami sharingkan, semuanya dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar maupun melihat. Terima kasih, kami serahkan jam sharing kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bro, nggak ngantuk toh, bro? Berusaha tidak ngantuk. Mabar, Enggak lah, mabar. udah siang. Gimana, Han? Pengharapan Pengharapan. yang sharingkan pengharapan di masa seperti ini menurut Pastor Dito. Silakan. Pengharapan di masa sekarang. Ngomong soal pengharapan sebenarnya itu menjadi dasar sih kalau menurut aku ya. Dasar buat kita bisa melangkah setiap hari, kita bisa berjalan, kita bisa apapun itu perlu pengharapan. Nah, cuman karena tanpa pengharapan hari-hari seseorang tuh gelap. Terus jadi kayak merasa gagal, dia merasa insecure, dia merasa nggak berarti, gitu kan? Karena banyak banget tuh. Aku baru adik rohani aku biasa sharing tentang dia pinter banget anaknya dan dia di Bandung tuh dia tuh sekolah di BPK 1 itu yang terkenal sekolah paling elit dan sekolah paling oke di kota Bandung dan pressure juga tinggi sekolah di situ.
Dan dia dengan dia prestasi di situ, dia pasti pengen mengharapkan dapat tempat kuliah yang oke. Dia daftar di UI, dia daftar di UGM, daftar di ITB, tapi semuanya tiba-tiba fail, gagal gitu Hmm. kan. Dan dia Ya. curhat dan dia sharing, kenapa sih kerja keras aku kok nggak berhasil? Aku nggak menghasilkan buah apa-apa. Hmm. Kenapa apa yang selama ini aku kerjakan, apa ini selama ini semuanya sia-sia gitu kan. Dan itulah namanya pengharapan. Halo bro, ya pengharapan itu eh, bisa memberikan, namanya pengharapan gitu kan, memberikan kayak orang berharap, selalu berharap di setiap harinya gitu kan. Maka kalau nggak ada pengharapan, ibarat makan sayur bayam tanpa sambal gitu kan, jadi nggak komplit tuh paketnya tuh. Hmm. Ngalamin dia merasa gelap, dia merasa gagal, fail yang tadi aku ceritain, kesaksian real story dari anak rohani aku, Ya. merasa hidupnya nggak berarti gitu kan, Hmm. hopelessness gitu kan, nggak ada. Hmm. Hopelessness tuh kayak mematahkan semangat orang, membuat jiwa jadi tertekan, kosong, terus akhirnya nggak sedikit orang yang mengalami yang namanya bunuh diri. Ya Oke. kan? Karena aku baru sama bapak rohani, aku baru pelayanan di satu keluarga di mana dia lost hope banget, nggak punya pengharapan. Terus akhirnya mereka bunuh diri. Ada satu keluarga yang suaminya bunuh diri. Dan itu dia berpikir, "Oh, kalau gue bunuh diri udah beres." Padahal dia nggak memikirkan gimana keluarganya, apa yang mereka ditinggalkan seperti apa. Gitu. Hmm. Jadi pentingnya buat kita percaya bahwa setiap hari kita punya pengharapan. Setiap hari kita ada eh, supaya kita nggak merasa fail gitu menjalani hari-hari kita. Itu sih kalau menurut aku sih. Nah, dari pengharapan itu ya, apakah bisa disimpulkan jika sesuatu yang kita alami itu di luar dari ekspektasi pengharapan yang sudah kita mungkin kita bangun ya dari nol Hmm. mungkin seperti tadi adik Ruade. Apakah bisa disimpulkan itu kesalahan kita atau memang Tuhan tidak berkehendak atau memang situasi? Gimana nih? Kalau menurut aku gini, yang Tuhan yang aku tahu, Tuhan yang aku kenal, Tuhan yang gue sembah Hmm. selama dan gue layanin hari ini, dia memberikan janjinya buat kita di Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat yang udah apa namanya paling banget kita kenal, itu kan. Sebab aku ini mengetahui, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita, setiap kita. Hmm. Dengan demikian firman Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, Ya. untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Artinya, aku tahu banget, aku kenal banget bahwa Tuhan nggak pernah memberikan rencana yang fail buat kita. Dan Tuhan nggak pernah kasih rancangan yang selalu damai sejahtera. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Dan makanya dikatakan hari depan yang penuh harapan. Artinya Hmm. begini, makanya kita harus menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Jangan taruh pengharapan kita, hai. Contoh kita yang lagi, aku selalu bilang sama adik-adik yang mereka lagi mau masuk dalam dunia pekerjaan. Betapa susahnya Hmm. sekarang cari pekerjaan. Itu kan boro-boro mau cari kerjaan, banyak orang yang dipecatin hari-hari ini. Karena aku juga Hmm. masuk di dunia, selain pelayanan, masuk dunia juga pekerjaan. Dan aku di dunia kuliner. Konsumtif orang itu sekarang mulai berkurang. Iya. Gitu kan. Kenapa konsumtif orang mulai berkurang? Karena mereka nggak punya pemasukan. Nah, kenapa nggak punya pemasukan? Karena mereka nggak punya pekerjaan. Nah, itu kan kondisi dunia saat ini. Ya kan? Rasanya gimana mau kerja? Gimana mau dapat pekerjaan secara manusia berpikir? Karena banyak orang sekarang perusahaan nggak menerima pekerja, nggak menerima namanya apa, orang kerja dia dipecatin. Gimana mau terima pekerjaan? Makanya aku selalu bilang jangan serahin pengharapan kita kepada pekerjaan. Jangan taruh harapan kita kepada orang-orang yang bisa memberikan backingan buat kita. Tapi taruh pengharapan kita sama Tuhan.
Karena kalau kita taruh pengharapan sama Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu, artinya kita mempercayakan sama Tuhan bahwa rancangan Tuhan yang ada buat kita itu selalu yang terbaik. Artinya kenapa orang kecewa? Karena mereka besarnya jarak antara ekspektasi dan realita. Makanya orang bisa kecewa. Ya kan? Nah, makanya untuk menghindari supaya kita jangan kecewa, ya kita jangan taruh pengharapan kita kepada hal-hal seperti itu, pekerjaan, bisnis kita. Karena suatu saat semuanya akan apa namanya? Akan hilang. Contoh real aja. Ini yang baru aku alami. Papa kan gembala. Papa pengen aku melihat aku sekolah teologi, melihat aku pelayanan, melihat aku pengen punya yang namanya orang tua lah ya, pengen melihat yang pengen namanya anaknya berhasil, dapat gaji yang sekian segala macam. Itu bentuk penilaian keberhasilan orang. Kita dapat status, kita dapat jabatan, kita dapat keuangan yang finansial yang oke. Itu aku bakal ngelihat papa mama aku. Ini sebagai ini real aja gitu kan. Aku berapa kali disuruh balik ke Semarang supaya jadi full timer di sebuah gereja. Tapi hati aku nggak bisa. Hati aku menolak. Kenapa? Karena di sini ada anak-anak yang mereka perlu aku gitu. Mereka hatiku masih sama mereka. Dan terbukti gitu kan, tiba-tiba pusat bilang mengkat kerjasama dengan papa. Karena aku udah gak ada sejahtera gitu loh kan. Aku nggak ada sejahtera. Kalau aku paksakan, waktu itu aku sampai nangis loh. Bukan nangis apa, aku nangis gila, gue harus meninggalkan anak-anak gue, gila gue harus meninggalkan mereka jauh, mereka belum siap untuk dilepas, itu rasanya itu. Dan aku pikir Tuhan dengar isi hatiku waktu itu, dan terjadilah keadaan seperti itu. Aku berpikir, coba kalau aku pulang ke Semarang, ya kalau aku baik-baik aja, kalau aku enggak, tiba-tiba mereka nggak terima aku, tiba-tiba mereka diterima, akhirnya aku diapakan, aku nggak tahu gitu loh. Dan makanya aku bilang, jangan taruh pengharapan kita sama sesuatu, even itu sebuah pelayanan. Aku belajar untuk menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Pengalaman aku sampai dengan detik ini membawa aku memiliki pemahaman bahwa Tuhan nggak pernah membuat kita terlunta-lunta bahasanya. Perjalanan pelayanan aku di Kota Bandung, aku menikmati banyak pengalaman. Itu kan pelayanan, pernah jalan kaki, pelayan aku 5 tahun, aku nggak di PK. Itu membuat aku mengenal bahwa arti pelayanan seperti apa. Itu kan. Dan sekarang titik saat ini tentang pengharapan membuat aku belajar bahwa kita nggak bisa taruh pengharapan kita sama sesuatu, sama pekerjaan, sama orang tua, sama apapun, bahkan tentang pelayanan juga. Makanya aku taruh pengharapanku sama Tuhan. Biar Tuhan yang, karena aku tahu ayat tadi Yeremia 11. Aku tahu Tuhan punya rancangan buat aku. Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia kasih damai sejahtera buat kita. Dan dia kasih hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi, apakah sebuah kegagalan, apakah itu sebuah fail atau sebuah apa? Kalau menurut aku adalah, kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Balik lagi. Fundamentalnya harus jelas. Fundamentalnya bahwa kita harus taruh pengharapan kita sama Tuhan. Karena menurut aku, kalau kita udah taruh pengharapan kita sama Tuhan, sekalipun itu kita nggak keterima, sekalipun sepertinya gagal, gitu. Tapi di balik itu semua kita bisa melihat bahwa berarti itu bukan rancangan Tuhan buat gua, gitu. Jadi kita nggak akan underestimate, kita nggak akan insecure, kita nggak merasa bahwa kita fail, karena kita akan belajar bahwa berarti Tuhan punya rancangan bukan ini, betul, punya rancangan yang lain. Selalu ada pengharapan, karena kita menaruh pengharapan kita di tempat yang tepat, gitu sih ya. Dari situ, bro,
Kalau misal ngomongin soal pengharapan, oke, kita landasi dengan pengharapan itu dengan iman kita kepada Tuhan. Boleh nggak sih kita boleh nggak sih kita tuh mempunyai ekspektasi mungkin ya yang 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 berbeda dengan keadaan, kalau aku bisa ngomong dengan keadaan kita pribadi. Soalnya kadang mau nggak mau keinginan kita itu berpengharapan kepada Tuhan pasti, tapi keinginan yang kita ingin capai pasti kan pengennya yang lebih baik ya, menurut pikiran kita. Menurutmu boleh nggak sih? Atau kita hanya berdoa, Tuhan aku berpengharapan kepada Engkau, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, atau gimana? Gimana ya, Mas, gini, bisa kasih contoh kasus nggak, biar aku bisa lebih nangkep. Contoh kasus misalnya, ada orang dalam hal akademik itu dia tidak terlalu bagus, tapi dia menaruhkan harapannya untuk dia bisa masuk ke suatu universitas atau suatu sekolah selanjutnya yang menurut mata manusia itu tidak bisalah kamu karena memang kemampuanmu memang seperti itu gitu. Itu kan berpengharapan juga kan? Iya. Dan pastinya saya tahu pastinya orang tersebut pasti juga akan berusaha meskipun secara IQ tidak lebih bagus dari ekspektasi yang dia standarkan gitu. Menurutmu gimana? Makanya it's okay berarti, atau ya, monggo. Maksudku gini, berarti orang tadi, kasus tadi, dia menaruh pengharapannya sama sekolah, kalau kata aku dari kasus tadi. Karena gini, iman dan kian itu beda tipisan. Kita harus pahami itu. Iman dan kita semua punya iman. Tapi kita semua punya keinginan. Nah, bagaimana cara membedakan iman dan keinginan? Atau apakah iman kita selaras dengan apa yang Tuhan mau? Aku ambil contoh gini. Abraham. Waktu Abraham berdoa untuk Lot, dia punya iman loh. Tuhan, kalau bisa ada 20 orang benar Tuhan, Tuhan selamatin dia. Kira-kira apa jawab Tuhan di ayat itu? Tuhan ngejawab apa-apa kan? Kalau aku gambarkan dalam aku ilustrasi di percakapan kayak, oh iya, ya oke kata Tuhan. Akhirnya Tuhan, Abraham bilang, Tuhan 10 Tuhan 10. Tuhan diam. Akhirnya Tuhan 5. Akhirnya diam juga. Akhirnya Tuhan 1 deh Tuhan, orang benar aja Tuhan ya. Tuhan selamatin ya. Itu sebuah iman. Tapi iman dan keinginan. Iman kita harus sama gini. Contoh kalau kita punya pengharapan, kita berharap kepada sesuatu, kita berharap kepada iman pengharapan harus didasari dengan iman, Han. Itu harus. Karena pengharapan itu adalah, kalau Ibrani 6 ayat 11 bilang, pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Aku ambil ilustrasi gini. Pengharapan dibatis sauh. Suatu kan jangkar. Sauh jangkar. Dan kita adalah kapal. Antara kapal dan sauh dan jangkar dihubungkan dengan sebuah namanya rantai. Aku ibaratkan rantai itu iman kita sama Tuhan. Pengharapan mungkin kita nggak bisa pengharapan terlalu luas untuk kita bisa lihat. Pengharapan mungkin terlalu jauh untuk kita bisa lihat. Tapi apa yang bisa menghubungkan antara kita dan pengharapan adanya rantai atau iman tadi. Nah, iman, kalau kita ngomong soal iman akhirnya beda tipis.
Nah, gimana kita tahu bahwa iman kita atau itu sebuah keinginan? Balik lagi, kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Tuhan tahu, oh iman kita akan tahu ini iman atau keinginan itu berdasarkan dari hubungan kita sama Tuhan kok sebenarnya. Aku nggak tahu pengalaman orang mungkin beda-beda, tapi ini berdasarkan apa yang aku belajar dan yang aku alami. Aku punya keinginan, iya. Aku beriman, iya. Tapi gini, kayak tadi Abraham. Abraham punya iman untuk 20 diselamatkan. 10 diselamatkan, tapi dia tahu kayak hmm, kayaknya enggak deh. Itu bukan yang terjadi. Kalau Abraham memaksakan, mungkin nggak terjadi. Who knows, kita nggak ada yang tahu. Tapi pada akhirnya iman Abraham menunjuk kepada satu orang aja Tuhan benar, Tuhan selamatin. Nah kadang-kadang kita perlu cek iman kita, apakah itu benar iman atau keinginan, atau apakah itu keinginan untuk memuaskan keinginan daging kita, atau memuaskan atau keinginan dan keinginan Tuhan. Contoh Tuhan Yesus. Yesus punya keinginan, Bapa, kalau boleh, Allah kencangkan daripadaku. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu nggak mungkin, gitu loh. Jadi, akhirnya terus bilang, oke Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Makanya semua kita punya keinginan. Keinginan apapun itu boleh. Tapi menurut aku, kita perlu menjadi manusia yang rohani, yang dewasa. Kita harus menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita tahu bahwa keinginan kita atau iman kita sama Tuhan, kita bisa membedakan mana iman, mana keinginan. Kita bisa tahu gimana kadar keinginan kita. Itu sih Han, mungkin sedikit jauh yang bisa menjawab lah. Berarti kalau dari yang disampaikan tadi, keinginan itu belum tentu iman, atau bisa jadi keinginan itu bukan iman, bukan bagian dari iman. Karena gini, mungkin mereka yang berpengharapan itu mengutip juga ayat Alkitab. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Apa salahnya? Mungkin mereka menanyakan seperti itu. Apa bertolak belakang pengharapan yang kita inginkan itu dengan iman atau dengan ayat Alkitab tadi, dengan firman itu sendiri. Oke. Kita ngomong soal iman dulu. Kalau kita ngomong dasar dari ayat itu, nanti banyak orang ngomong gini, aku klaim mobil ini Tuhan dalam nama Yesus. Banyak kan kasus kayak gitu kan. Ya. Kan? Aku beriman Tuhan, punya Pajero, tapi malas bekerja. Manage uang nggak bagus. Ya kan? Tapi iman. Makanya aku sendiri bersyukur sebagai orang yang pelayanan. Tuhan bawa gereja sekarang kondisi saat ini. Kenapa? Kamu tahu nggak bulan-bulan kemarin, tahun kemarin itu ngomongin apa? Berkat, 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 berkat dan berkat. Ada pengajaran disampaikan. Ngomong soal ngomongin berkat perpuluhan, berkat selalu memberi berkat. Tapi nggak pernah diajari bagaimana kita memanage. Oke, kita bahas tentang iman dulu. Apa sih arti iman? Iman kita tahu dari Ibrani 1 ayat 1. Ya kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, tapi nggak berhenti di situ. Nah, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya iman kita perlu berdasar dengan firman Tuhan. Coba cek. Kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Kira-kira contoh aku ambil kasus, Tuhan aku minta Pajero, aku minta pesawat Tuhan. Semua orang boleh beriman. Tapi coba cek, yang kita inginkan, apa yang kita imani, selaras gak dengan firman Tuhan? Selaras nggak
Dan apakah itu untuk kepentingan kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, atau itu untuk pekerjaan Tuhan? Kita harus cek itu. Nanti kalau dipukul rata, semua orang boleh beriman, kita harus tahu dulu, ada batasannya. Apa itu iman? Iman yang seperti apa? Nanti orang akan salah kaprah. Banyak orang Kristen nanti akan beriman, oke Tuhan, aku akan punya jet pribadi. Aku beriman punya ini, punya itu. Udah punya rumah satu, beriman pengen punya rumah 5. Udah punya mobil satu, beriman pengen punya 5 mobil. Jatuhnya kan orang keserakahan. Keserakahan menggunakan, tapi dibalut dengan iman, dibalut dengan menggunakan Tuhan. Itu yang bahaya. Makanya aku bilang, iman itu seperti apa? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran firman Kristus. Batasannya adalah iman kita selaras dengan firman Tuhan. Apapun yang kita imani, kalau itu selaras dengan firman Tuhan, Tuhan akan kasih kok. Contoh bukti, Petrus. Dia bilang gini, emas perak tidak ada padaku. Tapi demi namanya seorang Nazaret, berjalanlah. Terjadi mujizat. Karena bukan kepentingan Petrus. Petrus tahu orang perlu disembuhkan. Gitu, Han. Ini beda kasus ya. Mungkin tadi beriman untuk kepentingan yang mungkin bukan yang utama ya. Sekarang kalau ada banyak orang di luar sana mungkin merasakan untuk makan aja susah karena PHK dan lain sebagainya tadi kan. Saat mereka beriman mungkin hanya aku bisa makan saat ini aja itu. Aku sudah bersyukur. Kadang-kadang hal itu tidak terrealisasi loh. Itu gimana itu? Apakah salah atau gimana? Atau beda kasus atau gimana? Untuk makan bersyukur, maksudnya gimana tuh? Untuk makan bisa bersyukur gimana? Jadi orang di PHK. Iya, orang di PHK. Orang bisa makan aja udah bersyukur gitu. Sedangkan ada banyak keluarga yang memang keadaannya dalam kondisi mungkin buat makan aja udah bisa. Apakah ekspektasi hanya minta makan, doa minta makan aja itu suatu keinginan, bukan suatu iman? Kalau makan kan kebutuhan, kan? Nah, kadang-kadang itu saja mereka yang di luar sana, yang kebutuhan itu mereka tidak bisa jangkau gitu. Apakah mereka kurang beriman atau gimana? Atau itu hanya keinginan? Padahal kebutuhannya. Aku pernah di posisi itu, Han. Aku pernah di posisi itu. Aku pernah punya motor sampai nggak punya motor. Aku pelayanan. Loh. Mereka mungkin nggak kerja, tapi aku pelayanan. Tapi aku pelayanan, tapi aku nggak ada pemasukan. Aku melayani itu, aku nggak punya pemasukan. Iya. Dan akhirnya yang terjadi adalah aku melayani Tuhan. Ya ibadah aku bekerja lah ya. Melayani kan masih bekerja. Itu kan aku bekerja dan bidangnya mungkin di pelayanan. Aku tetap melayani Tuhan. Sampai aku beriman gini sama Tuhan. Tuhan, aku tetap bekerja sama Tuhan. Balik lagi. Ini aku menaruhkan pengharapanku sama Tuhan. Tuhan, aku taruh pengharapanku sama Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku nggak akan dibiarkan untuk nggak makan satu hari. Tapi aku nggak cukup sampai di situ. Akhirnya aku berdoa dan Tuhan kasih hikmat sama aku. Muncullah tahu bakso. Jadi buat teman-teman yang pernah makan tahu bakso, itu adalah hasil kreativitas di tengah paceklikku. Di tengah masa-masa terhimpitku, ya kan? Tengah terhimpitku, aku berpikir apa yang harus aku lakukan. Karena aku beriman sama Tuhan, iya. Tapi aku perlu melakukan what I do. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Aku pulang ke Semarang, tiba-tiba mama bikin tahu bakso.
Aku belajar satu hari itu, dan akhirnya aku aku belajar di Bandung, aku jual, laris, puji Tuhan. Dan akhirnya imanku tadi, pengharapanku tadi yang aku serahkan sama Tuhan, dan Tuhan kasih aku hikmat, akhirnya aku bisa makan. Walaupun untung 50.000, nggak apa-apa. Yang penting masih ada modal buat besok, aku masih bisa puterin lagi. Jadi Tuhan tuh Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara. Tapi kita sebagai manusia diberikan hikmat, diberikan kreativitas, diberikan potensi untuk Daya kita bisa juang. melakukan daya juang, melakukan sesuatu. Apakah Adam dipelihara Tuhan? Iya, Adam dipelihara Tuhan. Tapi Adam juga kerja. Adam kasih makan, Adam kasih nama binatang-binatang, ya kan? Adam ada effort untuk ngambil buah, itu sebuah, atau kok ada effort gitu loh. Ada perjuangan. Enggak tiba-tiba kayak itu Adam yang angking kaki tiba-tiba ada makanan. Enggak seperti itu. Gitu Mie kan. instan pun Jadi kan juga kita harus proses ya, bukan iya, instan kita langsung jadi gitu kan. perlu dibuka dulu, kita perlu masak dulu, segala macam. Semua ada semua ada prosesnya. Dan aku yakin kalau kita punya, yang penting ini loh, taruh pengharapanmu sama Tuhan, taruh pengharapan kita sama Tuhan, dan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Aku saksi hidup pengharapan, aku berharap sama Tuhan. Aku saksi hidup bagaimana Tuhan memelihara aku di tengah-tengah ketidakmampuanku, di tengah-tengah masa-masa paceklikku, gitu kan. Anda kok tahu lah gimana perjuangan aku pelayanan, ya kan. Dan hari ini lu di Bandung, di Semarang. Hari ini jauh lebih baik. Aku bilang hari ini jauh lebih baik. Karena Amin. apa? Kenapa aku bilang? Karena gini, bukan soal berapa yang aku dapatkan, tapi hari ini aku bisa berfungsi. Hari ini, puji Tuhan, Tuhan percayakan beberapa adik-adik rohani untuk bisa dimentorin. Aku merasa bahwa mungkin pelayanan boleh tutup, tapi ada satu pelayanan yang Tuhan kasih untuk touch orang, dan itu aku bisa berfungsi buat itu. Dan itu sebuah sesuatu yang amazing banget buat aku. Aku berdoa lagi, Tuhan, apalagi ya Tuhan. Akhirnya muncullah podcast tadi, ya kan. Oke lah, sekarang khotbah susah, ya kan. Aku khotbah aja di podcast, ya kan. Tema yang suka-suka aku, bebas aku yang menentukan, ya kan. Jadi itu emang asli seru sih kalau kita berharap sama Tuhan. Tuhan kita benar-benar minta Tuhan kasih hikmat, sesuatu yang kayak, oh Tuhan kasih sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Dan itu amazing banget. Jadi ayolah, jangan cuma kita menjadi seorang penonton, tapi yuk bareng-bareng kita mau jadi seorang yang merasakan dengan pengharapan yang kita taruh sama Tuhan, dengan kita yang menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Dan buktikanlah Tuhan yang kita sembah selama ini, Dia akan menuntun hidup kita pelan-pelan tapi pasti. Apalagi di masa yang sekarang, banyak orang yang hopeless banget, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tapi di saat kita juga mengalami itu, aku ngalamin, ya kan, mengalami masa-masa susah. Tapi bedanya adalah ketika taruh pengharapan kita sama Tuhan, Tuhan akan nuntun kita, Tuhan akan tunjukkan rancangannya pelan-pelan buat kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan itu sesuatu yang buat aku kayak keren banget Tuhan. Amin. Gitu kan. Ya, saya juga berharap sih, punya pengharapan. Teman saya ini ngasihkan undangan. Undangan apa? Itu ulang tahun. Itu aku pernah loh. Itu bukan itu loh, bukan keinginan, itu imanku. Ya, buat teman-teman doakanlah supaya Tuhan kirim seorang, ya kan. Loh, kok Tuhan kirim? Tuhan menunjukkan lu yang Tuhan menunjukkan cari. Ya, nanti ini habisnya aku langsung cari ya. Aku keliling. Ini ada Alvis nih. Alvis saja sudah nikah, lu belum. Guys, halo Pester.
Ayo Yus, ini dikasih motivasi biar cepet. Aduh, cepetlah. Aku beriman nih. Tapi Aduh. tapi didasari firman Tuhan nggak? Kalau nggak berarti gagal loh. Apa gagal nikah atau gimana? Lu kalau ngomong yang bener. Ah, Nggak mau lah, jangan gagal nikah. jangan. Masih pengen Sebelum, nikah. nah ya, sebelum menikah gagal nggak apa-apa. Kalau sudah nikah, Hmm, pasti Tuhan sertai pernikahannya. Amin. amin, Besok amin, aku amin. enif doain ya. Oh ya, besok NF ya. Oh, siap, siap. Nanti habis ini kita berdoa lah ya. Oke. Tapi itu ya, Hmm, transferannya jangan lupa ya. transparan jangan lupa. Hmm. Kapan ke Semarang bro? Aduh, tadinya mau ke Semarangan, cuman aku mau Oke. urus urus ini juga, urus apa? Urus surat juga, kata mau pindah, tapi belum sih, nanti lah. Pindah apa? Jadi Pindah apa? pindah KTP, pindah KTP ke Bandung Bandung. rencananya gitu. Oke. Ya, gitu. Jadi kalau aku sih, balik lagi tentang tentang pengharapan sedikit yang mau aku sharingkan lagi. Hmm. Eh, Pengharapan itu, eh, contoh gini, contoh kayak, eh bentar. Ah, contoh kayak gini, contoh kayak orang yang perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun. Hmm. Kita tahu cerita itu semuanya, ya kan? Gimana dia beriman, itu Hmm. berpengharapan sama Tuhan, terjadi sebuah mujizat. Nah, Hmm. awalnya wanita ini meletakkan pengharapannya sama ke berbagai tabib, ya kan, sampai dikatakan sampai habis hartanya, ya kan. Hmm. Selama wanita ini bersaksi, eh, kalian tahu di momen itu ada yang namanya Yairus yang lagi perjalanan untuk supaya Tuhan, sembuhin anaknya. Hmm. Aku bisa membayangkan Yairus lagi, Tuhan tolong Tuhan, anak gue mau mati Tuhan. Iya. Iya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada wanita yang curhat sama Tuhan. Tuhan, dia sampai pegang Tuhan. Tuhan, dia bersaksi kayak Yairus kayak, lama pisan gitu kan, galau gitu kan. Dan akhirnya apa terjadi? Waktu Tuhan Yesus sampai Yairus, sampai rumah Yairus, semua wanita sudah menunggu kan, sudah Hmm. nangis kan di ayat itu. Teman-teman tahu nggak di balik kisah itu? Karena selama masa penantian ini, harapan akan kesembuhan anaknya Yairus jadi tertunda. Dan tahu nggak, waktu kita di masa penantian kita itu bisa mengganggu iman kita. Jadi selama masa penantian kita, Hmm. taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan Ah. nggak kerjakan itu langsung cepet. Kadang-kadang tuh nggak kerjakan itu langsung, tiba-tiba langsung langsung langsung. Oke, yang kita harapkan tiba-tiba langsung terjadi. Contoh ya Yairus, dia punya pengharapan sama Tuhan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan anak. Tapi di tengah perjalanan ada masa penantian. Dan masa penantian itu kadang-kadang bisa mengganggu iman kita. So teman-teman, contoh lagi, Abraham. Abraham, Tuhan kasih janji sama Abraham. Abraham kurang berharap apa sama Tuhan? Kurang beriman apa sama Tuhan? Maka dibilang Bapak orang beriman. Tapi kan Tuhan gak instan. Ah. Ada masa penantian. Ada masa penantian. Sampai akhirnya Sarah aja ketawa. Itu kan. Kandungannya udah tertutup. Tapi tahu gak kalian? Ini juga pelajaran buat gue. Kepercayaan Abraham, kepercayaan Yairus, itu dibangun karena pengenalan sama Tuhan. Karena itu, Abraham yakin. Dia pegang janji Tuhan. Abraham yakin bahwa janji Tuhan itu selalu. Ibrani 6 ayat 15 dikatakan demikian. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di masa penantian, karakter Abraham dibentuk. Di masa penantian kita, karakter kita dibentuk. Iman kita dibentuk. Tapi banyak orang fail di situ. Kenapa? Karena merasa Tuhan nggak berharap, Tuhan nggak jawab doa kita. Kita merasa berpikir bahwa Tuhan nggak jawab doa kita.
ya kan? Nah, kita harus tahu bahwa saat Tuhan memberikan janji sama kita dan ada pengharapan, tapi teman-teman ada masa penantian di situ. Di masa penantian ini, gue mau ingetin kita harus sadar bahwa Tuhan selalu mau kita jadi serupa dengan Tuhan. Jadi apa namanya, supaya ini closing tentang ini, apa yang harus kita lakukan di masa penantian? Ya kan, pertanyaannya itu. Kalau Tuhan udah, kita berharap sama Tuhan udah, kita beriman sama Tuhan udah, ada janji itu kita pegang udah, tapi ada masa penantian. Dan kita harus hati-hati di masa penantian ini, karena masa penantian ini bisa membuat iman kita goyah, iman kita goyang. Masa penantian ini adalah masa di mana kita, Tuhan pengen kita semakin serupa dengan Dia. Nah, apa yang perlu kita lakukan di masa penantian ini? Yang pertama, Ibrani 6 ayat 11-12. Ini versi BEMK aku bacakan. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat sampai akhir, sehingga kalian menerima apa yang kalian harapkan itu. Kami tidak mau menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah, karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Selama masa penantian, teman-teman bilang, tetap semangat sampai akhir. Finishing well. Banyak orang semangat di awal, tapi nggak finishing well. Ya kan? Banyak orang gampang bangun pelayanan, tapi prosesnya nggak mau, akhirnya nggak finishing well. Ada berapa banyak hamba Tuhan menggebu-gebu di awal, tapi setelah masuk dunia pelayanan, menjadi hamba Tuhan, aku sempat mau fail. Kenapa? Aku ngerasa khotbah itu banyak orang bisa khotbah. Terus buat apa aku sekolah 4 tahun? Itu pertanyaanku sama Tuhan itu loh. Kalau dengan mudah banyak orang bisa diangkat jadi pendeta, untuk apa aku sekolah teologi? Ya kan? Itu pertanyaanku aku ajukan sama Tuhan. Aku questioning God sama Tuhan. Tapi hari ini aku belajar bahwa itu masa penantian. Apa yang harus kita lakukan? Kita punya semangat di awal, kita harus finishing well. Buat kita yang berusaha, kita pengen punya usaha, ayo lakukan dari awal dengan baik. Prosesnya kerjakan dengan baik. Sampai kita finishing well. Sampai nanti, apa panggilan buat kita masing-masing? Yang pelayanan. Yang touching orang. Kapan kita berakhir? Sampai Tuhan panggil kita. Selama kita hidup, teman-teman. Selama kita hidup, yuk kita tetap semangat. Kita harus sabar menanti. Dan kita mengerjakannya sampai akhir, sampai kita finishing well. Ditambah sekarang makin gak mudah, makin susah. Dunia rasanya membuat kita kayak yang aku takutkan. Virus COVID ini mematikan semua hormon semangat kita, hormon pengharapan kita. Orang kena COVID, kalian tahu nggak, orang kena COVID dia bisa mindsetnya hilang. Dia kayak orang yang nggak punya pengharapan. Tiba-tiba imunnya drop, imunnya turun. Jadi penting banget buat kita punya pengharapan. Penting banget buat kita mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Dan penting banget kita tetap bersemangat, kita tetap sabar. Sama seperti Abraham sabar menanti janji Tuhan. Di masa penantian itu tidak mudah. Dan aku nggak tahu apa yang sedang teman-teman alami hari-hari ini. Mungkin bisa bilang, Kak, gue udah berharap. Kak, gue udah beriman sama Tuhan. Kak, gue udah melayani Tuhan. Kurang apa gue melayani Tuhan? Ya kan? Tapi ingat, ada yang namanya masa penantian. Yang kita lakukan, semangat. Tetap sabar. Pegang janji Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Ya. Sampai akhir. Sampai kita finishing well. Kapan finishing well-nya? Sampai Tuhan memanggil kita. Jadi terus pegang apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi calling kita. Memang tidak mudah. Semua tokoh-tokoh Alkitab tidak mudah. Mereka semua dalam proses.
1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13. Aku bacain lagi versi BIMK-nya. Atau enggak versi TB-nya lah. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti karena tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tuhan mau yang paling penting kita mengenal Tuhan. Kita punya iman, kita berpengharapan. Itu yang membuat kita mengenal Tuhan. Itu yang membuat kita mengenal Tuhan. Yang membuat kita mengenal kasih Tuhan tanpa syarat buat kita. Aku hari ini banyak belajar banget, Han, tentang, karena aku sekarang terlibat di mentoring, ya. Aku dipercaya Tuhan, dan aku belajar untuk menerima, belajar penerimaan, belajar untuk mengasihi tanpa syarat, dan aku belajar untuk melayani tanpa mengharapkan sesuatu dari mereka. Aku bilang sama anak-anak yang aku layanin, yang aku touching, gua sebagai abang lu, gua hanya mengajarkan lu mengenal Tuhan. Doa harapan gue adalah supaya lu berhasil. Kalian berhasil. Ingat, kalau udah berhasil, gak harus ingat sama gue. Aku bilang itu di awal, supaya mereka tahu, aku melayani mereka, itu gak mengharapkan apapun dari mereka. Karena aku tahu pengharapanku cuma sama Tuhan. Karena aku tahu, ada Tuhan yang selalu ada buat aku. Ada Tuhan, everybody can change. Semua orang bisa berubah. Ya kan, siapapun itu. Dan kita harus punya prinsip itu dalam pelayanan. Semua orang bisa berubah. Semua orang nggak sama. Kalau kita punya prinsip itu, kita akan melayani orang tanpa ada beban, bahkan tanpa mengharapkan apapun. Karena kita taruh pengharapan kita bukan di pelayanan. Kita taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita taruh iman kita sama Tuhan. Kita bangun hubungan kita. Kita bangun hidup kita dalam pengenalan sama Tuhan. Sampai akhirnya kita merasakan ada kasih Tuhan turun sama kita. Dan kasih itu yang membuat kita bisa melayani orang. Kasih Tuhan yang udah kita alami, kita bisa bagiin sama orang lain. Dan kasih Tuhan tanpa syarat itu juga membuat kita bisa melayani orang tanpa syarat. Mantap. Iya. Itu sih. Ngomong-ngomong soal pengharapan. Pengharapanku cuma satu tadi. Soal kasih, soal pelayanan. Banyak. Undangannya nyampe secepatnya. Balik ke eta deui. Oke, siap. Ini bro, aku boleh tambahin sesuatu bro. Oke. Ini yang kita bicarakan tadi. Kenapa sih kok aku sudah berbuat ini itu kok hasilnya seperti nihil atau mengecewakan? Sebenarnya pengharapan tadi yang kamu sampaikan tadi kan, saat janji Tuhan diucapkan, dilontarkan atau diberikan bagi kita, itulah pengharapan. Jadi saat kita berharap bukan sesuatu yang Tuhan janjikan untuk kita, ya, aku bisa ngomong ya sia-sia, kamu juga nggak maksimal juga gitu. Kalau yang aku tangkap tadi dari sharing yang dibagikan gitu. Jadi jangan sampai kecewa. Ya kalau kamu kecewa berarti kamu berpengharapan bukan dengan janji yang Tuhan berikan. Dan pasti ada prosesnya, itu kan. Betul. Prosesnya itu yang membuat kita susah ya. Nanti dapat undangan lama. Iya. Memang. Oke bro, ini setiap sharing yang aku sharingkan, aku upload pasti di IG, ya kan. Tapi setelah itu aku upload di YouTube karena ada channel sendiri kan di Fresh Talk Lupi itu. Mungkin sharing ini bisa dibagikan ke teman-temanmu atau ke anak didikmu, karena
Karena aku percaya obrolan setiap kita yang di dalam Kristus itu pasti menjadi berkat. Dan aku dukung pelayananmu di Spotify atau di Amin. media apapun. Yang penting kita harus berdampak dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus berdampak. Karena susah juga sih. Thank you Elisa. Ini Elisa tuh Halo. satu gede sama Putri. Itu Putri itu bawel itu. Tidak kata-kata. Yang bawelin gitu. Elisa, ini Handoko itu aku enggak mau. Handoko itu teman aku sama Putri SMA, Elisa. Oke. Thank you ya bro ya, buat waktunya ya bro ya. Thank you juga Han. Thank you Tutup juga waktunya. closing dalam doa ya. Kepercayaannya. Thank you. Iyalah. Ya. Iyalah. Siapa aku? Apa yang closing? Oh aku. Oke. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, buat obrolan kami. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu buat kami, Tuhan. Terima kasih buat setiap janji Tuhan dan berikan buat kami. Terima kasih kami boleh berharap sama Tuhan. Dan pengharapan kami nggak pernah sia-sia. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan buat kami, Tuhan. Ajar kami Tuhan selama masa penantian, selama kami hidup. Kami boleh terus beriman kepada Tuhan. Iman kami nggak goyah Tuhan. Ajar kami untuk semakin kami mengenal Tuhan. Ajar kami untuk memiliki pengenalan, pemahaman yang benar sama Tuhan. Supaya kami nggak salah langkah Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja buat setiap kami, buat teman-teman yang mendengarkan dan melihat tayangan ini Tuhan, Engkau berbicara buat mereka. Dan setiap pesan yang disampaikan boleh menjadi berkat, dan pesan disampaikan boleh menguatkan Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini. Semua orang hilang pengharapan, tapi biarlah mereka boleh mengenal bahwa ada pengharapan yang tidak pernah gagal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Baru untuk Handoko Tuhan, berkati channelnya, berkati pelayanan medianya Tuhan, supaya boleh menjangkau banyak orang, dan banyak orang boleh diberkati melalui pelayanan ini Tuhan. Berkat juga buat Siska Tuhan, istrinya memberkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan dimanapun mereka berdua berada. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, jadi berkat Tuhan bagi banyak orang, menjadi saluran kasih-Nya Tuhan. Untuk setiap teman-teman yang nonton Tuhan tayangan ini, mereka yang sedang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sedang bergumul Tuhan, yang memberikan jalan keluar buat mereka Tuhan. Mereka yang mulai Tuhan lemah, mereka yang mulai hilang pengharapan, Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Dia tuh yang memberikan kekuatan buat mereka. Iman mereka bertumbuh Tuhan, kedewasaan rohani dalam Tuhan. Sehingga mereka tahu boleh terus berharap Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Handoko dan Siska. Besok akan anniversary wedding mereka Tuhan. Aku berdoa melepaskan berkat, melepaskan damai sejahtera, melepaskan pengurapan buat mereka berdua Tuhan. Pakai Tuhan suami istri menjadi al kepanjangan Tuhan di gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, di lingkungan mereka, di komunitas mereka Tuhan. Banyak orang boleh merasakan ada kasih Tuhan melalui mereka Tuhan. Berkati mereka berdua Tuhan, Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu sekali lagi Tuhan. Berkati kami yang bekerja sampai dengan nanti sepanjang hari ini. Berkati kami yang melakukan aktivitas apapun Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Thank you bro. Di bumi dan di waktu nih. Haleluya. Amin. Ada waktu lagi ya. Thank you Han. Kesempatannya. Siap. Apa paling Selasahan?
Paling Selasa Oke, Minggu. sukses bro. Yang berkati ya. Atur aja. Oke. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Saya percaya bisa menjadi berkat bagi setiap kita dan kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.